Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tudairuhum wa tuzakkihim biha. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang baik ini saya dan ibu bapak sekalian diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berjumpa dan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan buat kita semuanya. Topik kita adalah tentang zakat. Ibu bapak pasti tahu apa artinya zakat, terutama seorang muslim pasti memahami dan mengerti. Mari kita bedah sedikit, kita kerucutkan zakat itu terdiri dari berapa dan juga apa pengertian zakat. Nah, zakat adalah kewajiban setiap individu atau setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, zakat ini juga terdiri dari beberapa hal. Pertama saya contohkan, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi, ada zakat perkebunan, pertanian, dan yang lainnya. Nah, kita harus bisa memilah dan juga memahami atau mengerti tentang arti zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap individu, ya, setiap individu untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dalam hal di sini adalah termasuk 8 asnaf. Nah, di sini juga ibu bapak harus memahami ya kapan pelaksanaan membayar zakat fitrah. Yang pasti membayar zakat fitrah itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Jadi membayar zakat fitrah itu bisa diawali mulai dari awal kita puasa sampai akhir kita puasa atau sebelum 1 Syawal. Itu waktunya, ya. Sekarang berapa sih ukurannya atau berapa banyak? Yang pastinya jumlahnya sama-sama kita tahu juga, 2,5 kilo, ya, 2,5 kilo beras atau makanan pokok yang kita makan. Nah, sekarang kita lihat lagi ada fenomena di masyarakat, Pak, itu yang ada yang bayar pakai duit bagaimana? Terus ada membayar, Pak, itu misalnya di daerah lain pakai sagu, pakai jagung, itu bisa atau tidak? Yang pasti ibu bapak, secara fikih, secara tata aturan juga, pada saat kita membayar zakat itu adalah yang kita makan kesehariannya. Misalnya kita memakan nasi yang dari beras, artinya kita zakatnya bayar beras. Kalau keseharian kita memakan jagung, artinya bisa yang kita zakatnya berupa jagung. Atau yang kita makan sagu misalnya, artinya kita bisa juga membayar zakat melalui sagu atau pakai sagu. Ya, jadi kita harus menyesuaikan diri apa yang kita makan, baru kita yang kita bayarkan kepada masyarakat. Nah, sekarang itu waktunya tadi sudah saya kasih tahu. Sekarang artinya kita mengerucut nih ke yang lainnya apa. Nah, sekarang membayarnya bagaimana, Ustadz? Bagaimana, Pak? Membayarnya adalah kita diutamakan membayar di panitia amil yang terdaftar di Basnas. Basnas adalah pemerintah, ya, pemerintah yang dibentuk oleh ya lembaga resmi, ya, yang dituju oleh pemerintah adalah Basnas. Basnas inilah mengeluarkan SK amil. Amil itulah orang yang berhak untuk mengambil, ya, mengumpulkan dan juga menyalurkan kepada 8 asnaf yang yang ada, tepat sasaran yang pastinya. Nah, bagaimana kalau kita, Pak, fenomena di masyarakat juga atau kebiasaan masyarakat atau suku tertentu membayar zakat itu melalui orang yang dituakan atau orang yang nolong kita. Misal contohnya ada tukang urut atau tukang nolong bayi misalnya. Nah, ada golongan tertentu atau suku tertentu biasanya seperti itu. Itu boleh atau tidak, Pak? Ada juga di tempat kami, Pak, itu misalnya bayar zakatnya langsung disalurkan, tidak pakai panitia. Bagaimana, Pak, itu apakah sah atau tidak? Nah, mari kita
jelaskan sedikit tentang hal itu. Yang pasti pada saat kita membayar zakat itu ada zakat fitrah khususnya, yaitu kita harus tahu ya yang kita kasih itu adalah siapa. Jangan sampai orang yang sudah mampu dikasih, tapi adalah diutamakan adalah fakir pertama. Yang kedua adalah miskin. Nah, bisa juga di situ ya kaum-kaum yang termasuk 8 asnaf itu. Takutnya misalnya nanti kalau kita salurkan ternyata kita tidak tahu ini berhak atau tidak ya, ini sesuai atau tidak, sesuai dengan aturan yang ada atau tidak kalau kita ngasih. Terus kalau seandainya melalui orang-orang yang tua, orang yang nolong kita, termasuk mungkin misalnya tukang urut atau tukang nolong bayi tadi misalnya, bisa atau tidak, sah atau tidak ya, kalau kita sarankan sih di panitia amil. Kalau sudah terlanjur, lebih bagus sekarang ini harus diubah ke panitia amil di masjid atau musola atau pondok pesantren. Kalau seandainya dulu mungkin ada, itu silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi kenapa sih tidak boleh? Ya, supaya apa? Supaya orang yang menyampaikan ini tepat sasaran. Nomor 2, laporan ya yang ada ini terekam dengan baik. Misalnya di panitia amil nanti setiap akhir atau awal Syawal biasanya ada rekapannya tuh di panitia amil. Muzakinya berapa, mustahiknya berapa, panitia amilnya berapa, terus di situ juga duit dapat berapa, infak dapat berapa, fidyah dapat berapa, zakat mal ada berapa, akan tercatatkan dan dilaporkan ke KUA, dilaporkan ke Kementerian Agama dan disampaikan kepada Basnas. Nah, inilah yang namanya kita ini transparansi dan juga tepat sasaran ya. Kalau zaman dulu mungkin mohon maaf administrasi kita kurang rapi. Mari kita belajar yang rapi sesuai dengan tata aturan yang ada. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita rapi dalam administrasi pembayarannya juga tepat sasaran, pembayaran zakat fitrahnya tadi, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan juga orang-orang yang ikhlas untuk melaksanakan namanya zakat fitrah tadi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan, akhir bulan Ramadan adalah hari terakhir ya, sebelum 1 Syawal adalah hari terakhir membayar zakat fitrah. Mari laksanakan kewajiban kita. Tentunya yang mampu, yang tidak mampu berarti dia tidak bisa membayar zakat fitrahnya, malah berhak untuk menerima zakat fitrahnya ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah ya, diberikan harta bisa membayar zakat fitrah 2,5 kilo sesuai dengan apa yang kita makan ya. Itu saja mungkin Ibu Bapak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir bisa melaksanakan puasa ini dan bisa melaksanakan namanya zakat fitrah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.